Saya atas nama Epifania Sari, NPM 23103315 ingin melakukan menjelaskan hasil analisis modul ajar dari STK Ruteng 6. Karena kemarin tidak sempat mengambil modul ajar dari sekolah magang 2 saya yang kemarin. Jadi langsung saja, ini modul ajar yang saya analisis dari STK Ruteng 6 dari Ibu Selviana Lydia SPD. Jadi ini adalah penampakan modul dari STK Ruteng 6 dan saya hanya menjelaskan di hasil analisisnya saja. Jadi ini hasil analisis modul dari STK Ruteng 6. Jadi yang pertama itu ada analisis identitas RPPM. Nah, kesesuaian administrasinya itu yang pertama. Penyusunannya itu sudah benar, Ibu Selviana Lydia SPD Satuan Pendidikan. Namun di hasil analisis ini sudah sesuai format kurikulum Merdeka menggunakan istilah fase C. Terdapat pengulangan alokasi waktu. Nah, di dalam modul ajar yang Ibu Selviana Lydia susunkan itu terdapat pengulangan alokasi waktu. Dia menuliskan alokasi waktu itu 2 kali. Nah, untuk yang lainnya itu sudah lengkap. Kemudian yang kedua itu analisis bagian identifikasi. Yang pertama identifikasi murid. Nah, jumlah murid di kelas 5 ada 22 orang. Nah, dijelaskan pengetahuan awal siswa itu tentang gotong royong. Nah, kekurangannya itu belum mencantumkan karakteristik belajar atau visual atau auditory atau kinestetik. Nah, di dalam modul ajar yang saya analisis ini tidak mencantumkan gaya belajar dari setiap siswa. Kemudian perbedaan kemampuan dari kemampuan berpemahaman tinggi, berpemahaman sedang, serta berpemahaman yang rendah. Nah, tidak dicantumkan juga untuk siswa yang berkebutuhan khusus jika ada. Kemudian latar belakang sosial budaya. Kesimpulannya itu Identifikasi masih umum dan belum menggambarkan diferensiasi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang B itu materi pembelajaran. Nah, di dalam materi itu persatuan dan kesatuan di lingkungan wilayah kabupaten atau kota. Nah, kesesuaiannya itu materi sudah sesuai dengan capaian pembelajaran fase C yang mengarah pada yang pertama perancangan kegiatan kelas, struktur kepanitiaan, dan permainan tradisional. Nah, ini menunjukkan ketidaksinkronan antara materi wilayah kabupaten atau kota dengan aktivitas merancang kegiatan kelas. Kemudian analisis dimensi profil lulusan. Nah, di dalam dimensi yang dicantumkan ini ada keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Nah, kelebihannya itu adalah dimensi lengkap sudah dijabarkan deskripsinya. Namun kekurangannya itu tidak dijelaskan indikator operasional dalam setiap kegiatan, rangkaian kegiatannya. Kemudian tidak ada pemetaan dimensi ke aktivitas pembelajaran. Kemudian contoh idealnya itu kolaborasi. Kemudian setelah melakukan kolaborasi antara siswa itu kemudian pada saat melakukan kolaborasi pada saat diskusi kelompok, kemudian ada penalaran kritis saat menjawab pertanyaan refleksi dari guru terhadap siswanya. Kemudian ada kewargaan saat memahami wilayah kabupaten. Lalu mereka membuat refleksi ini tadi, membuat refleksi berdiskusi kelompok ini berkaitan dengan apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai, di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian analisis desain pembelajaran. Yang pertama capaian pembelajaran. Nah, yang pertama mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota dan provinsi menunjukkan perilaku gotong royong. Contohnya ini mengenal wilayah dalam konteks kabupaten kotanya itu misalnya apa yang terjadi di lingkungan ini yang familiar dalam kehidupan mereka. Kemudian menunjukkan perilaku gotong royong. Seperti apa sih perilaku gotong royong yang terjadi di Kabupaten Manggarai yang mereka pernah lihat atau mereka pernah melakukan. Contoh mungkin di
sesuai dengan kurikulum Merdeka fase C. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, mengenal karakteristik tempat tinggal bagian dari kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik gotong royong. Jadi di sini tidak mencantumkan terlalu banyak tujuan pembelajarannya karena mungkin berkaitan dengan pemahaman anak-anak. Jika memang jika kita mencantumkan terlalu lebih dari 3 atau sampai 5 dengan tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai karena terlalu banyak tujuan pembelajaran juga nanti penjelasan dari gurunya itu semakin cepat dan tidak terlalu masuk pada anak-anak sehingga mereka sulit untuk memahami. Kemudian sudah mencakup aspek kognitif atau mengenal, kemudian mencakup aspek afektif atau psikomotorik yaitu menerapkan. Kemudian namun belum menggunakan format ABCD yaitu audience, behavior, condition dan degree. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sudah ditulis tetapi masih sama persis dengan tujuan pembelajaran yang tadi yang di atasnya. Kemudian yang kedua belum terukur. Nah, tidak ada indikator keberhasilan. Jadi di sini tidak ada penilaian secara kuantitatif di dalam modul ajar yang saya analisis. Kemudian contoh yang lebih terukurnya itu yang pertama menyebutkan minimal 3 ciri wilayah kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Nah, kerangka pembelajarannya itu ada metode tatap muka, PJBL dan deep learning. Nah, sudah inovatif, teman-teman. Namun tidak dijelaskan sintaks PJBL-nya itu secara jelas dan deep learning hanya disebut belum bergambar secara konseptual. Kemudian analisis kegiatan pembelajaran. Kegiatan awalnya itu sangat baik dan lengkap. Ada salam, doa, ice breaking, pertanyaan pemantik dan asesmen awal. Jadi dalam pembelajaran kegiatan awal ini wajib sekali ada pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman siswa. Kemudian sudah mencerminkan pembelajaran sosial emosional. Namun pertanyaan awal tentang lambang negara kurang selaras dengan materi wilayah kabupaten atau kota. Kegiatan intinya itu ada diskusi kolaboratif, menentukan panitia, persiapan kegiatan, refleksi, permainan tradisional. Nah, di sini kekuatannya itu ada aktif, kolaboratif, joyful learning, mengembangkan soft skill. Nah, masalah utamanya itu yang pertama itu kegiatan inti lebih fokus pada manajemen kegiatan kelas, struktur kepanitiaan, padahal capaian pembelajarannya itu menekankan mengenal wilayah kabupaten atau kota. Artinya itu terjadi ketidaksesuaian antara capaian pembelajaran dan implementasinya. Sementara capaian pembelajarannya itu tentang bagaimana siswa itu mengetahui karakteristik di lingkungan Kabupaten Manggarai serta bagaimana gotong royong di lingkungan Manggarai, kegiatan gotong royong yang familiar di kehidupannya mereka. Kemudian seharusnya itu ada aktivitas seperti mengidentifikasi peta wilayah, diskusi tentang ciri kabupaten, menghubungkan gotong royong dalam konteks masyarakat kabupaten. Nah, itu yang tidak sesuai tadi. Kemudian di sini tidak ada refleksi, penguatan makna dan apresiasi. Nah, sesuai konsep pembelajaran mendalami. Kemudian analisis asesmen awalnya itu ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Apakah tahu lambang negara? Ini pertanyaan guru terhadap siswanya itu. Kemudian apakah anak-anak siap melakukan belajar kelompok? Nah, itu adalah pertanyaan asesmen awal atau pertanyaan pemantik untuk memancing pemahaman siswa. Kemudian tidak sepenuhnya mengukur persiapan terkait materi wilayah kabupaten. Asesmen prosesnya itu tanya jawab, observasi, catatan, anekdot. Nah, ada LKPD. Sudah variatif, mencakup sikap dan keterampilan. Namun tidak ada rubrik penilaian, tidak ada kriteria keberhasilan sehingga guru tidak dapat mengukurnya mengukur secara jadi guru itu
wajib mengukur menggunakan data kuantitatif sesuai dengan keberhasilan pembelajaran terhadap proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada tes tertulis uraian terbatas. Nah, tidak disertakan contoh soal, tidak ada kisi-kisi, tidak ada rubrik penilaian. Analisis kesesuaian kurikulum merdeka, komponen kesesuaian, sesuai capaian pelajaran itu sesuai. Profil pelajar Pancasila ada, pembelajaran aktif sangat baik, asesmen autentik belum lengkap, diferensiasi belum terlihat. Kemudian keterpaduan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan dengan kurang sinkron. Kemudian kelebihan RPPM yaitu struktur lengkap, mengintegrasi mindful, joyful, reflective learning, mendorong kolaborasi, mengembangkan soft skill, suasana pembelajaran positif, berorientasi karakter. Kekurangan RPPMM, ketidaksinkronan materi dengan kegiatan inti. Ini ada 6. Kemudian rekomendasi perbaikan yaitu ada yang pertama, sinkronkan materi dan aktivitas, tambahkan kegiatan seperti mengamati dan peta kabupaten, mengidentifikasi ciri wilayah, diskusi masalah di lingkungan kabupaten, kemudian buat indikator terukur. Gunakan kata kerja operasional, menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi. Nah, tambahkan rubrik penilaian, buat tabel rubrik untuk diskusi, presentasi, sikap gotong royong, tambahkan diferensiasi. Kemudian murid cepat, tugas tambahan. Yang begitu juga untuk murid yang lambat itu meminta bantuan kepada murid yang cepat menyelesaikan tugasnya, itu untuk membantu mereka menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian murid butuh bantuan untuk panduan visual. Perjelas sintaks PJBL. Tuliskan langkah yang pertama itu pertanyaan mendasar, perencanaan proyek, penyusunan jadwal, monitoring dan evaluasi. Nah, kesimpulan akhirnya itu RPPM ini sudah baik dalam membangun karakteristik dalam pembelajaran aktif, sudah mencerminkan pembelajaran mendalam, namun perlu perbaikan pada sinkron materi dan aktivitas asesmen. Nah, asesmen perlu diperdalam dan dibuat lebih terukur. Secara keseluruhan RPP ini berada pada kategori baik. Oke, baik, itu saja hasil analisis modul belajar kelas 5 semester 1 dari saya. Ini modul belajar dari STK Rute 6.